Kita bakal saksikan dulu map kedua kita, Vikendi. Let's go. Biarin dia mikir. Iya, sambil Benny mikir-mikir mau beli ammo, scope, alat tembakan. Kita bakal masuk ke game kedua kita pada hari ini. Vikendi kali ini sebagai game kedua dari rangkaian total 6 game yang akan dimainkan pada hari ini dengan arah pesawat dari arah Trevno dan Cosmodrome menuju ke arah Dobromesto dan Vihar kali ini ya. Betul sekali. Pelit banget ya pesawatnya ya. Iya ini agak pelit ya, dan BTR mungkin harus nyambung dikit. Mungkin sekitar area Dino Park ya, dia nyambung dikit ke bawah dan nyampe ke arah winery. Atau BTR punya strategi khusus kalau pesawatnya kayak gini? Mungkin strategi khusus dia turun di tempat-tempat baru, castle mungkin. Wow, tapi circle-nya menguntungkan BTR, jadi BTR nggak mungkin pakai strategi baru. Reaksi loh, wow-nya wow. Wah, dari garis pesawat nggak menguntungkan nih, tapi dari circle menguntungkan nih. Jadi mungkin BTR ini... Jadi mungkin BTR bisa melipir ke arah-arah yang sesungguhnya seperti apa? Iya, kita bakal lihat kayaknya dari pergerakan beberapa tim sudah mulai menuju ke arah kota mereka masing-masing kali ini. Dan beberapa tim ya, mereka lebih pilih untuk stay di kota mereka. Dan ada pindah juga kan, ini beberapa tim pindah posisi. Tapi harusnya nggak bakal bro jauh-jauh banget ya. Box pindah nggak sih Box hitungannya? Harusnya masih sama sih daerah agak nyebar doang juga. Ya di mereka ya, lebih nyebar doang kali ini. Betul, cukup berani. Setupnya Box itu hampir sama kayak setupnya BTR kalau main di Sanhok. 3 orang stick, 1 orang ambil seberang jembatannya. Untuk memastikan jembatannya nggak ada yang isi ataupun nggak ada yang usilin mereka nanti ya. Betul, tapi nginget-nginget tadi Flo, begitu sistem poinnya kebuka, RRQ sama BTR, gap poinnya ini bertambah. Tadi kan selisih 2, sekarang selisih 4. Betul, dan yang mengerikan. Betul. Tiba-tiba ada tim dari antah berantar lompat langsung ke posisi 6. Dia kayak mau joinan balapan, tapi yang lainnya keburu lari, dia baru mau start. Tapi belum telat nih. Belum telat. Bisa ngejar nih. Kalau yang lainnya tipis. tiba-tiba kepleset atau jatuh, dia langsung nyambung, deketin lagi langsung dipepet. Betul. Ini ajang pembuktian juga sih, karena kan kita sebut dari zaman dahulu, BTR itu King of Vikendi. Apakah mereka bisa mendapatkan kerajaannya kembali di Vikendi? Nah itu dia pertanyaan yang sangat penting ya. Kita bakal lihat apakah dari King of Vikendi bisa kembali menduduki tahta raja dari kota ini ya. Map ini. Betul. Map ini apakah masih bisa dikuasai oleh BTR? Menurutku masih bisa sih kalau BTR, WWCD ataupun masuk top 5. Menurutku masih bisa karena bisa dibilang top 5 itu adalah tim-tim yang mungkin sudah hatam banget, sudah hafal sekali tirennya Vikendi seperti apa, enak diambil itu seperti apa, dan BTR tersorot mereka bermain di arah Dino Park terlebih dahulu. Iya, mereka kan ini bakal bermain dari Dino Park. Ini tempat mereka lama nggak sih pas zaman dulu? Dino Park kan PMCO pertama. Itu mereka main di Dino Park. Dan kali ini mereka sedikit nostalgia kembali ke Dino Park sebelum mereka bakal kembali pindah posisi untuk sementara waktu ini ya. Betul, sementara dari tim Secret sudah mengamati pergerakan dari T1. 2 pemain mereka tadi sudah mulai terpantau dan Mate juga bakal membantu pantauan dari tim Secret untuk begal rotasinya dan langsung di-spray begitu aja dengan M4 dan juga RDS. Matoy hampir mendapatkan 1 pemain dari tim T1. Saiden tadi lumayan, seperempat HP barnya menghilang dan kali ini mereka bakal langsung nyemplung ke air dan menuju ke arah Castle. Iya, kita bakal lihat kayak pergerakan beberapa tim juga sudah mulai pick-offan di awal-awal ya. TS yang cepat banget keluar dari Port Vosto langsung menuju ke arah high ground-nya, langsung menjaga area sekitar. Beberapa jembatan langsung diincar juga untuk memastikan nanti ketika mereka harus rotasi itu mereka nggak dihalangi oleh orang-orang ataupun dari tim-tim lain ya. Sebelum terlambat. Sebelum terlambat, mereka mempersiapkan terlebih dahulu. Yes, sementara dari TSM, karena tidak adanya Morph di babak final ini, ya Cosmodrome menjadi tempat yang sangat kosong untuk tim TSM. Dan tentunya buat teman-teman, gue juga tidak bosan untuk mengingatkan kita berkumpul bersama-sama sampai 1 juta viewers. Kalkulasi bersama dengan regional-regional lain. Kalau misalkan kita bisa menyentuh angka 1 juta viewers live, bukan hasil record, bukan hasil uploadan setelah tayangan ini selesai. Ya. Kalian akan mendapatkan 6 crits atau 6 box langsung masuk ke mailbox in-game kalian. Oke, jadi memang kita bakal ada event global lah ini ya. Yap. Event global untuk 1 juta penonton bersamaan, secara bersamaan ketika live. Betul. Itu bakal langsung menghadiahkan semua player ya, semua player PUBG Mobile tuh 6 kotak. Langsung menuju akun kalian masing-masing. Betul, ini kayak pengen meluncur nih ya, TSM pengen naik roket langsung. Gue lebih pengen lihat BTR yang meroket langsung sih. Wah anjay, gue suka tuh bridgingannya. Demen gue tuh. Dapat ya? Tanpa janjian ya. Tanpa janjian. Tanpa janjian, gokil. Modal lihat roket ya? Modal, aduh jangan disebut berulang-ulang, takut typo pak. Jangan sampai menyebut salah roket. nyebut
roket gitu. Iya, jangan sampai. Kalau sekali 2 kali oke lah. Cuma kalau keseringan takutnya kepleset ya. Oke. Takutnya kepleset nanti malah berbahaya gitu kan buat karir kita. Dan akhirnya tertangkap. Tidak sia-sia pengamatan yang dilakukan oleh tim Secret, berhasil menjatuhkan satu pemain Wah, dari T1. Dipulangin Bahkan tanpa dipulangkan. ampun ya. Seiden dipulangkan kali ini. Ya kita bakal lihat beberapa tim sudah mulai bonyok di awal-awal dari T1. Tim yang biasa rusuh di awal malah di pick off kali ini. Dari jarak jauh langsungnya. Betul, Secret tadi nembaknya indah banget langsung. Tadi Mato yang ngincer pertama nggak dapet. Habis itu Rex punya angle view yang lebih legit daripada Mato, ya udah. Rex dapetin knock, Mato yang jadi eksekutornya. Tapi mungkin seru ya pas ya kalau Aura bertemu dengan T1. Ya kita lihat Jaden bertemu dengan Seiden. Oh, iya. Jaden juga ada kan ya? Jaden ada. Jaden juga ada. Tim- Jaden, Seiden. Iya. Seiden, Jaden, Jaden. Apalagi? Pusing, apalagi kalau mereka satu tim semua. Nanti ada Madun. Ada Madun nggak? Tapi kalau mereka satu tim gimana ya? Nah, kita lihat Seiden sini bakal membackup Jaden terlebih dahulu, tapi sepertinya bakal ada backup juga dari Seiden yang ada di arah lain. Waduh. Wah, anjay. Itu sama kayak lu punya setim, isinya kembar semua, Zuxi, Luxi, apalagi. Kalau sama kayak ini sih, gak usah jauh-jauh lah. Sama kayak waktu itu kita sempat dengar kabar yang Auro masuk Aura. Auro. Ya, kita kali ini bakal lihat dari tim Aura. Ada Auro yang lagi di Aura. Untungnya nggak nambah satu player lagi ya. Yang mirip namanya sama Auro. Siapa ya? Aura. Wah, nggak bisa. Kalau gue sebut jadi brand kacang ya. Oh iya benar. Nggak bisa. Nggak Jangan. bisa jadi nickname itu, nggak bisa. Oke, back to the beat, back to the game. Volnova masih ditempati oleh Ulu dan T1 pun langsung mengamankan daerah Hot Spring. Secret masih berada di arah perbukitan dekat Castle, memisah 2-2 split yang cukup jauh dari tim Secret. Ini mereka pede banget loh main kayak gini. I don't know why, pede banget. Yang gue kaget banget ya, yang gue bener-bener kaget, Box yang bermain baik di 3 hari pertama, hari ini ganti Loki. Mental. Maybe? Mungkin karena kalau kita ingat dulu ya, memang itu Loki cukup emosional orangnya. Kalau kita ingat di PMCO ya. Wah, inget banget kejadian-kejadian yang ada di belakang layar ya. Betul. Mungkin itu menjadi faktor juga kemarin kenapa Box nggak terlalu bersinar. Jadi mungkin diturunkan Huiga yang memang pemain inti ketika dari tim Box sempat menjadi juara di Vietnam. Di liga mereka PMPL. Itu Huiga yang main. Kali ini Huiga comeback. Karena kan waktu itu Pimai sama Break belum ada. Iya. Atau Break yang belum ada waktu itu, Break doang. Tapi masalahnya gini loh Flo, kalau misalkan gantiin Loki di tengah-tengah perform Box yang lagi bagus dari kemarin, Itu gambling banget agak sebenarnya kan. merubah ritme gameplay mereka gak sih? Itu dia yang gue pertanyakan kayak apakah worth it tuh dengan mental yang turun dari mungkin ya mental turun dari Loki diganti atau gambling dengan Huiga yang masuk padahal dia belum tahu tempo permainan PMWL, belum pernah loh dia main PMWL. Betul, sekalipun itu pasti kayak ngasih game changing untuk internalnya mereka sendiri ya. Kita nggak ngomongin kayak mereka punya strategi khusus buat di hari terakhir ini, tapi ibaratnya kayak lu punya satu pemain yang nggak pernah dimainin di PMWL, tiba-tiba main di hari terakhir final. Kalau itu player mentalnya nggak kuat, wah tim lu bisa hancur tuh. makin hancur lagi. Bener. Dan bisa merembet ke yang lain. Itu yang gue takutin ya. Dan Huiga ya kali ini dia nggak main sama kembaran dia. Dia punya kembaran si Huimeo. Oh iya. Ingat ya waktu ingat, di Vietnam waktu itu kan. Yang di Iya. PMCO yang tim Vietnam SSS kan Ingat Superstar. gua. Itu kembaran, tapi di kembarannya nggak main. Jadi hanya satu doang yang dimainkan. Oke, ya entah apalah strategi apapun yang mereka rencanakan sekarang pasti udah keputusan bersama juga, udah melalui hal-hal yang mereka bicarakan juga. Mungkin pergantian yang dilakukan sama Box karena Loki berhalangan untuk bermain hari ini kan kita nggak ada yang tahu juga. Iya, dan mungkin itu strategi rahasia mereka. Mungkin mereka mempersiapkan dia, mungkin aja gitu kan. Mungkin. Ya kita membiarkan hasil yang menilai performa mereka lah. Betul, karena percuma kita spekulasi kayak gimana pun kalau kita nggak tahu kejadian sebenarnya ya hanya menjadi sebuah asumsi-asumsi belaka. Jadi ya mendingan kita serahkan aja sama Box Gaming nih strategi-strategi yang bakal mereka mainkan seperti apa di hari ini khususnya. Tapi tadi gue mau mention satu hal yang tadi lupa gue omongin. Oke. Tadi sebelum hari ini dimulai, Iya. Zuxi Bagas tadi nelpon. Bilang apa dia? Nelpon ngajak video call. Nelpon tuh ngobrol kayak pas minta dukungan dong, minta doa dan segala macem biar kita mainnya lancar hari ini, kita mainnya semangat banget. Jangan lupa minta sama penonton kita juga buat tetap nyemangatin kita apapun hasil yang kita dapatkan. Oke, berarti emang dukungan dan doa dari penonton juga, dari Betul. fans, dari semua penggemar PUBG Mobile Indonesia. Itu berarti bagi mereka.
Dan kita bakal sedikit fight antara kedua tim kali ini, antara TS dan juga RCS ya. Yap, udah mulai close combat nih, satu pemain tumbang. Secret nge-split lagi jadi 2-2 dan ada 2 setup yang dilakukan sama tim RCS ini bakal menjadi mimpi buruk buat tim Secret. Ada revive yang sedang mereka lakukan tapi Lufa bakal masuk ke dalam rumah. Sementara Rex masih cukup tenang untuk memberikan revive dan dibakar. Wah, ini bakal ada close combat lagi, pintunya bakal ditutup tapi masih bisa dihancurin. Sementara ada sisi push dari arah lain. Hilang sudah kesempatan Secret untuk bertahan karena 2 player lainnya berada di arah yang cukup jauh. Betul, kita bakal dari tim Secret ya akan kehilangan Rex kali ini yang kali ini kenok dan tanpa ada backup dari teman-teman Secret lainnya. Betul, ini bakal langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Jadi free point, 2 poin menuju ke arah tim RCS. Tidak ada backup fire dari Yuhaik dan juga Matoy. 2 player Secret yang ada di arah lain. Tapi masih dipantau juga dan akhirnya ketahuan Yuhaiknya akan langsung ngumpet di arah broken wall. Dan sepertinya ini menjadi cobaan yang berat untuk tim Secret. Iya. Nah, kita mungkin sedikit balik ke Bigitron Bas. Kenapa tadi Bas ya? Iya, kayak minta dukungan gitu lah. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat buat ngedukung. Gua nggak bohong. Tapi nggak mungkin kan gue tunjukin karena ntar nomornya bocor. Berapa puluh ribu orang nelpon nanti Bas. Jangan. Tadi emang nelpon. Bahkan tadi sempat ngobrol sama Thomas juga. Iya. Sama Thomas juga bilang, iya Pas, doain kita ya semoga hari ini lancar, nggak ada kendala kayak kemarin gitu. Kita doakan yang terbaik lah buat BTR. Apapun hasilnya, gue yakin BTR sudah melakukan yang terbaik. Sebaik-baiknya seorang player bermain, mereka udah melakukan yang terbaik. Jadi memang dukungan kalian berarti banget dan juga pasti diingat ya oleh para pemain, manajemen dan juga mungkin staff dari BTR ya. Amin. Oke, back to the beat, back to the game. Sudah mulai banyak fight yang terjadi. Circle kedua juga sudah mulai terlihat dan T1 di tengah rotasi mereka mendapat beberapa tembakan dari tim-tim yang mendapatkan compound. Mereka sudah mulai bergerak lagi, jarak mereka kurang lebih 160 meter untuk masuk ke dalam zona yang kedua. Sudah berhasil masuk ke arah zona kedua dan T1 kali ini hanya bertahan dengan ketiga pemain yang tersisa karena tadi Saiden diambil sama Secret di awal-awal. Box Gaming yang sudah mulai terpantau nih Flo. Ada 2 Dacia, cukup banyak Dacia yang dipunya oleh Box Gaming. Kayaknya order online duluan ya. Iya, ini udah order online duluan, dia udah punya stok duluan ya. Ketika nyampe itu udah ready untuk mereka ambil dan langsung dipakai untuk gaspol. Kita bakal lihat kali ini tim Box yang kita sempat dibahas-bahas tadi juga dengan format roster mereka yang berbeda. Dengan tidak adanya Loki pada hari ini digantikan oleh Huiga. Akankah mereka berhasil untuk mengatasi pressure yang ada pada hari ini? Kita ngomong-ngomong pressure, langsung dibangun juga pressure oleh tim RRQ, menok 1 player mereka, break. Pemain bintang dari tim Box sudah di take down, tinggal dipulangkan ke arah lobby kali ini. Betul, semangat banget RRQ begitu ngelihat Box Gaming karena ini ngasih jarak yang jauh lagi poinnya kalau misalkan RRQ bisa mendapatkan kill ke arah Box dan menghentikan langkah Box untuk mengejar ketertinggalan poin mereka karena mereka sekarang berada di bagian top 5. Masih berlanjut sepertinya, Brick berada di bagian yang cukup luas sementara RRQ mempunyai angle shoot menuju ke arah Brick dan di steal kill oleh Synergy. Ada Strider yang mengambil keuntungan dari arah lain. Betul, tanpa lama-lama langsung diambil killnya, tapi kita bakal lihat dari tim Box yang masih bertahan juga di compound mereka. Circle pun akan muncul. Tengah semua pas tabrakannya, benar-benar langsung hajar tengah semua rame-rame, tidak membiarkan tim-tim lain mengisi kompon-kompon dari tengah. BTR pun gak pakai lama, dari Winery langsung cabut ke arah tengah mengisi area-area senternya kali ini. Yap, dan dari Valdus, mereka memisahkan posisi mereka di area 2 rumah yang berbeda namun jaraknya tidak terlalu jauh. Ada RCS di sekitar mereka, belum ada fight yang terjadi, masih menahan posisi mereka juga. Dan balik lagi, dari banyaknya fight yang terjadi, hanya memincangkan beberapa tim doang. Karena 16 tim masih bisa bertahan sejauh ini, 13 menit game udah berjalan, masih ada 16 tim. Yang pincang itu Secret, T1, terus ada Box Gaming tadi nyumbang 1 orang untuk dipulangkan ke arah lobby. Iya. Tapi yang paling bonyok ya Secret, karena Secret udah kehilangan 2 pemain mereka, iShoot sama Rex tadi. Langsung dipulang di awal-awal, kita bakal dari BTR juga bakal langsung rotasi menuju ke arah tim IND yang sedang mengambil 1 compound, tapi dari BTR bakal back off, bakal bermain di open field. Agak resiko, tapi emang tujuan mereka ini bukan buat nahan di open field, tapi untuk hajar rumahnya kali ini. Betul, dan sepertinya mobilnya bakal diumpetin terlebih dahulu, tidak ingin meledak. Dia tahu bisa dua. Dia tahu split. Ryzen sudah melihat mobil di arah sebelah kiri, belum ada tembakan sama sekali. Mereka masih berada di balik batunya. Sudah mulai dijemput dan mungkin akan melakukan spray. Ada beberapa damage yang masuk menuju ke arah train sekali ini tadi. Dari arah Ulu mungkin memberikan tembakan dan Zuxi juga punya angle shot yang cukup bebas. Dan bakal di-spray langsung menuju ke arah mobilnya Slayer. Cukup low dan masih bisa tertutup. Ada kontainer dan 1 gudang yang menutup angle shoot dari pemain-pemain Bigetron. Kayaknya BTR tuh pengen nge-rush dong gak sih pas kelihatan banget ya mereka pengen coba hajar compoundnya, rebutin compoundnya, tapi mereka lagi nunggu dapetin knock ataupun tahu informasi nih ini mereka split 2-2 atau ini split 3-1 atau ini bahkan 2 tim berbeda. Betul. Mereka pengen tahu informasi dulu. Yang gua waspadain mungkin bukan ke arah BTR-nya ya, tapi ke arah Ulu karena Ulu udah di sebelah kiri mereka.
Tadi kuning tuh ulu apa OR ya? OR coklat. OR berarti ulu kan ya? Ulu itu agak oranye-oranye dikit sih. Oh, ini lu mau bahas oranye muda, oranye tua lagi kan? Atau warna jingga nih. Oranye jingga nambah lagi istilah-istilah Wah, Luxi dapetin satu tembakan yang luar biasa dengan karnya. Wow. Kayak bakal derasi, bau-bau bakal derasi ini. Kanok satu ras ya? Iya. Kanok satu ras. Karena BTR tuh rollnya raster semua. nggak ada support. Nggak ada scout. Nah, Bener ini kan? dia. Rasa murni semua ini udah. Oh enggak, Luxi nahan di belakang buat nyari informasi. 3 orang bakal nge-push, tapi dari sebelah kiri bakal nembak merucukkan BTR. Microboy dengan Uzi jarak dekat bakal langsung dikontrol dan dikeker. Hampir dapetin satu. Ryzen sudah mulai melakukan push kali ini. Ada satu pemain di bagian depan yang masih bersembunyi, masih bermain TPP terlebih dahulu sepertinya. Ada Zuxi juga yang bakal nge-push ke dalam sana. Kedua orang sudah mulai kelihatan. Nice taktik, memberikan distraction ke arah 2 pintu yang ada dalam rumah ini. Iya betul banget, dan hebat banget dari BTR ya. Langsung nabrakin ke compound, mereka tahu ini split 2. Mereka dapat informasi, oke ini nih, dia split 2 nih. Ditembak yang kanan, yang maju yang kiri. Iya, itu. Supaya yang kanan gak bisa backup. Betul. Nggak, pertimbangan itu loh. Karena kan orang logikanya, ketika lu knockin orang, ya orang itu yang lu majuin kan. Betul. BTR pertimbangin, kalau kita knockin yang kanan, kita majuin yang kiri. Supaya dia lagi nge-revive temennya, gak ada yang nge-backup yang kirinya. Yap, Wah gila, pertimbangan dari BTR tuh udah sampai level situ loh. betul. Yang itu mereka setujunya. Dalam waktu hitungan detik loh pas. The next level push. The next level push. Betul. Itu GG banget sih setup pushnya. Wah, gue nggak heran sih. Level mereka tinggi banget, dari individu kuat, taktiknya kuat, game sense kuat, dan komunikasi mereka lancar. Semua tahu loh mau ngapain tadi. Iya, dan Dari Luxi yang nge-backup, Microboy nih. yang nge-backup nih, harusnya di play nih. nah, Nah, dia ngenokin satu di kanan. dar, Kenok cu. rasa Kenok. Kiri. Nah, tapi kita nggak tahu mic checknya seperti apa nanti. semoga ada Iya. kontennya lah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton, kalau mau mic checknya seperti apa, ya ke Instagramnya Bigetron aja lah ya. Iya. Bang, mic check bang. Nah, Bang, mic check bang tadi bang, mau tahu mereka komunikasi gimana? Thomas, maaf ya kita kasih PR. Iya. Thomas dan tim ya, Thomas dan tim. Thomas dan tim dan juga Ispan. Silahkan mic checknya buru-buru dikeluarin. Semoga udah set ya. Semoga sudah di set. Buat yang ini gue penasaran soalnya komunikasi mereka kayak gimana. Selancar apa? Bener. Karena itu dalam hitung detik pas, semua itu bergerak ke arah yang sama. Cuma Luxi yang nahan di batu doang tadi. Microboy pun pas menabrak pas, dia nggak nabrak dengan tujuan rush, dia cover belakangnya. Bener. Kalau ada yang knock di cover sama dia langsung, trading. Itu yang gue salutin, kayak discuss mereka tuh bisa last minute kayak gitu dan kompak. Nah itu dia. Gokil banget sih. Oke, tapi kita hiraukan dulu masalah tadi karena kali ini dari tim T1 mereka bakal nge-push ke arah IND. Ada 420 OP di arah broken wall-nya. Granat dari Yeonjun meletup. Oh, masih bisa kehalang. Hampir. Masih kehalang oleh mobil juga tadi ya. Kebantu tapi tembakan dari Chels tampaknya langsung kena kepada 420. Wih. Diambil killnya, kena headshot, diledakin sadis banget ini T1. Gak ada ampun Feeling men. good. Tas. Enak banget itu di molotov, di zoning out lagi, tapi kayaknya dari T1 mereka nggak kepancing untuk kabur. Last man standing, hanya Slayer yang tersisa bersembunyi di balik smoke, di dalam smoke seorang diri, dan T1 bakal melakukan push, tapi Chels juga melakukan tembakan dari arah seberang. Ini antara T1-nya berani buat nge-push atau enggak, karena secara tidak langsung Slayer diselamatkan oleh Atangki yang nge-spray dari arah kompon seberang sana. Ya kita bakal lihat pergerakan dari tim T1 juga bakal langsung lemparin bom langsung bertubi-tubi menuju ke tim YND. Tim YND tinggal sendiri, satu player tersisa, dapatkan dia bertahan dan bertahannya tim YND. Game sebelumnya Tusun. Kalau dia Tusun lagi, gue rasa udah nggak bisa di balapan top 3 lagi, udah ketinggalan jauh dia. Betul, dan pergerakan circle berikutnya sudah mulai keluar menuju ke arah Tofar. Tofar masuk sedikit, tapi tuh seberang Tofar tuh open field banget. Gunung-gunung yang open banget. Iya, ini bakal cukup terbuka ya fight dari BTR. Kali ini bisa dapetin posisi yang enak juga di sebelahnya Ulu, sebelah kanan diisi. Tapi baik lagi, dia kalau masuk ke tengah-tengah antara Ulu dan juga RCS bisa berbahaya karena bisa dijepit oleh dua tim sekaligus. Dan tampaknya ada tim yang pulang di posisi ke-16 pada game kali ini, tapi kill dicuri oleh tim Chels kali ini ya. Betul, ini IND juga lagi kejar-kejaran poin. Sekarang mereka Tusun, berarti gap poinnya bakal ngejauh lagi. Kemungkinan ada pergeseran di top 6 atau top 7-nya. Pasti ada pergeseran lagi kalau misalkan yang ada di bagian top 7-nya itu ada yang Tusun. Apalagi pulang pertama menuju ke arah lobby. T1 akan menghadapi Chels tadi. Setelah Chels membantu push dari T1 atau T1 kecolongan killnya gara-gara ada Chels yang mengganggu. Tapi kali ini mereka udah saling tahu, saling tatap-tatapan siapa yang bakal lebih agresif. Iya, tapi nggak zona. Perlu maju lagi dan zona pun sudah menghimpit ke arah tim T1. Gue rasa lebih dirugikan T1 kali ini. Udah kill dicuri, dikunci juga pergerakannya, bener-bener abis di T1. Ini keluar dari rumah, abis mobil ini udah. Wah, komit banget. Komit mereka. Bocor. Tapi masih bisa ketutup ternyata. Ketinggalan. Udah tinggal gue udah lupain. Bagus nih CCP.
Bener-bener bikin PR banget. Walaupun dia nggak dapet knocknya. Wah, tapi KOG bakal fight sama tim Mega. Close combat kali ini 2 orang udah berhasil di take down. 2 Braga tumbang juga. ternyata dan akhirnya Last man 1 standing. pemain kembali tumbang dan hanya menyisakan last man standing dari tim KOG. Konsep berada di area broken wall dan Wah. 1 orang lagi berhasil diamankan. 1 lawan 1. Wah, KOG bakal pulang, datang lagi lawan yang baru. Oh my god, Mega baru dihajar oleh tim Box kali ini. Datang dan langsung mempulangkan beberapa player dari tim Mega. Nggak ketahuan. Knockin satu, tapi dari tim Mega bakal dipulangkan ke arah Selesai. lobby. Tapi dari BTR juga. Ada Yudu. Datang Yudu Wah, lagi. gokil. Oh my Chaos god. banget. Oh my god, dan Box Dan sampai kayak Box-nya bakal pulang pulang. ke arah lobby. Ada lagi kalian datang? Oh enggak ada. Nggak ada. Cuma dirusuin dari arah lain doang. Nggak sampai nge-push ke arah komponnya. Oke. Nggak sampai nge-push ke kompon itu lagi. Wah, gokil, men. Berarti rush yang di rush oleh rusher yang berbeda. Jadi siapa pertama? Tadi Mega KOG dihajar. sama Mega. Kan KOG KOG rata. enggak, Mega dihajar KOG, Ah. KOG rata. RTS ngehajar Mega yang menang lawan KOG. Box gaming dulu. RTS dulu, Box yang terakhir. Oh iya. Terus datang Box ngebersihin. Terus Box dihajar sama RRQ yang ada di atas bukit. Iya. Wah, Jadi gila. rush yang di rush lagi. Dan mati oleh pelakor. Iya. Wah, gila itu sinetron plot twist banget ya. Jadi itu udah berapa pelakor tuh? Gua kaget banget. Gue baru mau napas, Flo baru mau napas, tiba-tiba ada yang nabrak lagi. Itu rusuh banget men tadi. Terus drone-nya tuh lama. Enggak, dan lu lihat deh, dari 15 tim, sekarang tiba-tiba tinggal 11 tim. 4 tim hilang dengan cepat. Under 1 minute. 3 tim bilang ya tadi ya? 3 4 tim. dong. Enggak, kan awal kan 4. 1, terus langsung 3 tiba. Iya, langsung silih berganti. Bahkan Secret aja udah tiba-tiba hilang gitu. Udah ini ya, pulang ke lobby semua ya mereka ya. Betul. BTR dapetin berapa kill dari ke arah TSM, dapetin ledakan ke arah Clutch God 1 kill, Jonathan tumbang, tapi kita bakal lihat nih beberapa tim di pojok-pojok circle masih fight. RCS masih sehat ya mereka ya? Ya, RCS masih bisa selama 3 poin itu sudah mereka kumpulkan. Wah, Mungkin akan bertambah 1 lagi karena dari Chelsea satu pemain mereka juga udah mulai dihajar. Pak baru game 2 Pak. Iya, baru game 2 nih. Belepotan kayaknya. Kayaknya abis ini kita rehat, Benny nge-cast sendiri. Boleh Ya. lah. Benny sama Om Awang kes. Nge-cast online kayak gimana caranya cuy ya. Tapi gue yakin udah sih. pernah gua. Om Awa kan senior, udah tahu lah step by stepnya kayak gimana. Gue udah pernah pas nge-cast online berdua. Kan gue juga pernah. Ah, zaman dulu ya? Iya, zaman dulu. Nggak, gue baru-baru ini pas pernah nge-cast PUBG Mobile online pas lagi PSBB kemarin. Oh, gue juga pernah. Apa? Gue juga pernah. Oh pernah ya? Pernah, kan gue dapat 2 hari, lu dapat sehari. Oh iya. Benar. Iya. Oke, di saat kita sedang mengingat kapan kita nge-cast online. Terus tiba-tiba ada Chelsea Tinggal 10 yang tim rata juga. dan tinggal 10 tim doang. Bahkan kali ini Valdus Martin langsung diamankan. Ada Ulu juga sedang melakukan fight dan Microboy mendapatkan 1 pemain dari TSM. Zigat disungkurkan begitu saja ke arah dinginnya Vikendi. Betul, dan RQ mau tumbang juga playernya sudah mulai di pick off one by one. RQ lagi pengen masuk ke dalam circle tapi ada SG dan juga Valdus yang menghalangi pergerakan mereka, dan SG bakal perang dengan tim Valdus. Kita bakal lihat tukar-tukaran anggota, tukar-tukaran nyawa, tukar-tukaran poin kali ini mulai dilaksanakan oleh kedua tim. Tapi RQ juga ada kehilangan 1 player mereka lagi dan tambah-tambahan poin bagi tim Valdus sudah dikumpulkan juga. Ini bonyok-bonyokan rusuh banget di ujung circle. Valdus, SGE, RQ dan tim-tim lain juga ngumpul semua rame-rame. Betul, tinggal 1 orang lagi berada di bagian bawah. Mungkin bakal dicari sama Velmor. Step sudah mulai terdengar, ada close combat. Namun AKM berhasil mendapatkan 1, namun tertembak. Ada backup fire dari belakang. Body system yang good sekali dari Valdus. Mereka masih bisa bertahan hingga di top 8 kali ini. TSM sudah dipulangkan ke arah lobby, ditembak begitu saja. Bahkan RRQ juga sudah mulai menghilang. Tadi 1 pemain mereka hanya menyisakan Ditui doang yang masih bertahan di arah blue zone. Seorang diri aja karena Bir perlahan-lahan sudah berhasil masuk ke arah play zone-nya, tapi masih harus bergerak ke arah circle berikutnya juga. Iya, kita bakal lihat pergerakan juga dari tim RRQ harus maju ke depan. Circle mulai menghimpit pergerakan dari mereka. Bir masih recover batu. Ditui nelan sakitnya blue zone. Lari. Tolong, panas, Selamat. panas. Selamat ternyata. Ini BTR bukan RRQ? Ini BTR. Ini BTR. RRQ kayaknya nggak selamat dari Dituinya. Harusnya selamat sih Nggak, karena nextnya. Oh, nextnya kan ketahan mereka. Abis Nextnya itu ketahan kan? sama Valdus dan jaraknya lumayan. Jaraknya ada sekitar 100 meter Dan kayaknya. itu open banget buat mereka tadi ya. Yap, nggak ada Logikanya cover. harusnya mati mereka. Harusnya mati, tapi sepertinya BTR bakal fokus dengan tim OR terlebih dahulu. OR bakal flank Wah, sedikit free shoot, menuju ke arah sebelah free kanan, shoot. ada free shot menuju ke arah tim Bigetron, tapi BTR masih bisa bertahan dan ada proning juga dari OR. Wah, Menutup kayak angle lemparan shoot, bom. low toss, high toss dari seorang Ryzen, lempar melambung jauh, terbang tinggi menuju ke arah udara, lemparannya sangat hangat. Masih Wah. belum memberikan 1 knock.
Tapi lumayan nyicil. Jillnya pixel Wah kena, HP itu cuy. kena lagi loh. Enggak Ini deh. langsung Gabung dihujani bom oleh Ryzen ya, menuju ke Betul. arah tim OR yang dipojokin ke arah tebing kali ini. Iya dan ini dia yang lo bilang tadi kelihatan. Tidak terlihat Valdus oleh mati. Valdus, nggak masalah. Yang penting kelihatan sama tim-tim lain juga. Dan Bigetron langsung gaspol ke bagian depan. Ada Tachibana yang sudah masuk ke arah perbukitan pertebingan ini. Di kiri mereka OR, di kanan mereka Ulu. Dan Ulu Wah, pun mendapatkan diperangin. satu pemain dari tim RCS. Sarah dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan RCS tidak bisa bertahan lama. Namun step sudah mulai terdengar kali ini. OR mulai menghimpit. Ulu juga sudah mulai menghimpit. Bigetron sedikit tersandwich. Tapi ternyata dari Zuxi mendapatkan 1 orang. Iya, kita bakal dari Zuxi bakal menahan gempuran tim lawan. 7 kill dikantongi oleh tim BTR. Kali ini masih bertahan di ujung-ujung circle. Microboy berusaha untuk selamatkan, tapi kita bakal dari RQ juga mulai dinokin lagi. Beer 11. Tinggal 1 player yang bertahan dari Microboy. Bakal dikenok juga kali ini, langsung di-knock dan tersungkur ke arah tanah. Luxi belum sampai dari 5. Microboy bakal pulang ke arah lobby. Tinggal 2 player BTR bertahan kali ini. Please dong BTR, please BTR bertahan. Dan lemparan bom dari seorang Ryzen. Dapatkan posisi dari tim OR. Scout tersungkur ke arah tanah. Lemparan bom lagi menyusul kah? Belum kena. Itu ada di arah ujung. Wah itu bokongnya panas kalau kena Blue Zone tuh. Tipis banget jarak dan Mavi juga menjaga angle berarti ke arah BTR. Kali ini mereka masih cukup aman dan ini semua tim yang di sini mereka harus bergerak masuk dan Ryzen clutch yang sungguh baik. Super Manggis, Super Ryzen mendapatkan 2 pemain yang ada di depan dia persis. Tapi kali ini Mavi bakal melanjutkan push yang menuju ke arah Bigetron. 1 tumbang masih bisa selamat. Backup dari arah belakang. Ryzen memberikan covering fire dan berhasil mendapatkan 1 orang. 2 orang masih berusaha naik dan Zuxi tidak bisa diselamatkan. Ryzen, the last man standing dari tim Bigetron masih bertahan di arah perbukitan ini pertandingan ini dan berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Hanya ada sedikit weapon yang dipunya dan Ryzen mendapatkan korban berikutnya lagi. What a nice shot, jump shoot dan hampir rata. Seorang diri Ryzen berhasil memulangkan OR. Seutuhnya menuju ke arah lobby. Ryzen, gokil. Wah gila 4 orang diratain sama Ryzen sendirian. Kita bakal kali ini apakah bisa meratakan tim Yudo, dapetin 1. Kita bakal lihat Ryzen super manggis tapi it's okay. Nomor 2 pun it's okay man. Gila. Hashtag nice try, hashtag try, super gokil. manggis. Gimana Ben? Gimana Ben lo lihat Ben? Gokil Super Manggis itu keren parah sih. Wah gokil. Sendirian Abi, loh. Terbaik emang Abi. 8 kill Gokil. sendirian. Sendirian 8 kill. Sendirian 8 kill Ben. Gila. Itu Yudo ya. Kalau datang satu dimatiin juga kayaknya semua sama dia sendirian deh. Gokil. Iya itu kayaknya tuh. Ah, Ulu satu-satu tuh ya, abis ya. Tadi Ulu tadi 2 dempet. Ulu 2 dempet. OR satu dimajuin sama dia. Yudo terakhir tuh, Dikatelin. Yudo. Dia Nggak tadi dapet pakai ya? apa? 36C sama MP5 ya? MP5. Gokil. Kepala Manggis, terbaik. Ini gue yakin abis ini Ben, MP5 Terus jadi Nexus, laris. Pak. MP5 jadi MP5 laris di laris ya? Vikendi, gue yakin. Ntar gue berarti bikin konten MP5 ya. Nah iya, MP5, iya lu iya. bikin konten MP5. MP5 gue mengalahkan Ryzen, gue yakin. Udah. Judulnya itu Ben, judulnya itu. MP5 Kak Navi terbaik. Tapi gokil banget sih. Iya, gokil banget sih, parah. Oke Ben, kita dengerin dulu nih Ben, analisa dari Om Wawa seperti apa dengan kehebatan Bigetron tadi di Vikendi. Silakan Om Wawa.